Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kami ingin memaparkan sedikit materi tentang petty cash. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Andina Najmi Nuraini. Nama saya Vika Cahya Ramadhani. Dan saya Kayla Salsabil. Kami dari SMK Negeri 3 Depok, kelas 12 dari jurusan Manajemen Perkantoran 3. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita langsung bahas materinya. Kalian tahu nggak sih kalau perusahaan itu bisa loh tiba-tiba membutuhkan dana untuk kebutuhan operasional mendadak. Misalnya dana transportasi untuk kebutuhan perjalanan dinas pimpinan. Lalu bisa juga membutuhkan dana konsumsi untuk rapat darurat. Dan bisa juga membutuhkan dana untuk pembelian alat tulis kantor yang sudah habis. Nah, disinilah petty cash digunakan. Petty cash atau yang bisa kita sebut dengan dana kas kecil adalah dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang mendadak atau di luar rencana. Dan petty cash ini digunakan dalam jumlah yang relatif kecil. Dan pemegang kas kecil bisa kita sebut dengan kasir kas kecil. Tujuan petty cash yang pertama adalah menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan yang secara maksimal. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengelola petty cash. Yang pertama, menetapkan batas saldo petty cash. Yang kedua, menentukan pemegang kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil harus sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan. Jika saldo kas kecil minim, maka kasir harus mengajukan permohonan pengisian dana petty cash di bagian keuangan. Manfaat petty cash. Manfaat petty cash bisa memenuhi kebutuhan kecil-kecil ini tanpa harus menunggu proses pencairan dana besar yang biasanya jauh lebih lama. Lalu, adapun metode pengelolaan petty cash. Yang pertama, metode impres atau sistem dana tetap. Yang kedua, metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Lalu, ada juga perbedaan metode impres dengan fluktuasi. Perbedaan metode impres salah satunya yaitu setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal dan saldonya itu tetap atau sistem dana tetap. Yang kedua, metode fluktuasi yaitu yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal dan saldonya itu bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Selanjutnya, yuk kita bahas ilustrasinya. Jadi, berikut adalah ilustrasinya. Pada awal bulan Februari 2020, manajer keuangan PT Pengusaha Sukses Saudara Mulyono Herlambang membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil ini dibentuk sebesar Rp1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16. Selanjutnya, berikut pengeluaran-pengeluarannya. Pada tanggal 1, ada pembentukan sejumlah Rp1.500.000. Dan pada tanggal 4 ada pembelian materai perangko senilai Rp225.000. Pada tanggal 10 yaitu membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. Serta tanggal 12 yaitu membeli bensin kendaraan, solar dan minyak. Itu sebesar Rp275.000. Lalu juga tanggal 17 itu ada membayar beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000. Dan tanggal 25 yaitu membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Nah teman-teman, berikut untuk tabel perbedaan dari metode impres dan fluktuasi ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada metode impres itu ada pengeluaran-pengeluaran pembelian materai perangko, membayar beban perbaikan kendaraan, membeli bensin solar dan minyak. Itu kalau kita jumlahkan itu hanya adalah Rp1.100.000. Nah pada metode impres untuk pengisian kembali di tanggal 16 itu diisi sesuai dengan pengeluaran dari ketiga pengeluaran tersebut yang jumlahnya Rp1.100.000. Beda dengan fluktuasi yang pengisian kembalinya itu sesuai dengan saldo pada awal bulan yaitu Rp1.500.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 17 dan 25 itu kalau kita jumlahkan pengeluarannya itu sebesar Rp1.300.000. Nah pada metode impres itu pengisian kembalinya Rp1.300.000 ya teman-teman. Tapi kalau fluktuasi pengisian kembalinya itu sesuai dengan saldo pada awal bulan yaitu sebesar Rp1.500.000. Dan terletak perbedaannya itu pada saldo akhirnya ya teman-teman. Saldo akhirnya itu bisa kita lihat pada metode impres itu menjadi Rp1.500.000 sama dengan awal bulan Februari. Sedangkan fluktuasi saldo akhirnya itu Rp2.100.000. Jadi saldo akhirnya itu berubah-ubah ya teman-teman sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi.
Berikut adalah contoh petty cash yang lengkap dan tepat ya teman-teman. Nah, pada contoh kali ini itu dengan metode impress. Sudah dilengkapi dengan nama perusahaan, lalu juga sudah ada tanda tangan membuat dan atas persetujuan pimpinan. Selanjutnya ada juga tabel petty cash dengan metode fluktuasi. Ini juga sama ya teman-teman, bisa dilihat dari saldo akhirnya dan saldo awal itu jumlahnya atau nominalnya itu berbeda. Jadi bisa kita lihat perbedaan metode itu dari saldo akhirnya. Kalau impress itu tetap dan fluktuasi itu berubah-berubah atau tidak tetap. Sekian sedikit pemaparan materi kami tentang petty cash. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.